Pernahkah kamu merasa bahwa dirimu tidak lagi bereaksi seperti dulu? Hal-hal yang dahulu mudah membuat marah, kecewa, atau tersinggung kini terasa lebih ringan untuk diterima. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, melainkan karena ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam batin. Perubahan itu seringkali tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa oleh diri sendiri. Dalam ajaran Buddha, kehidupan bukan sekadar rangkaian peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Setiap pikiran, ucapan, dan tindakan meninggalkan jejak karma yang membentuk cara kita memandang dunia. Ketika batin masih dipenuhi kemelekatan, kebencian, dan delusi, kita cenderung mengulangi pola penderitaan yang sama. Namun ketika kebijaksanaan mulai tumbuh, pola lama itu perlahan kehilangan kekuatannya. Banyak orang mengira bahwa meninggalkan karma lama berarti terbebas dari semua masalah. Padahal, yang berubah bukanlah dunia di luar, melainkan cara batin merespons dunia. Hujan tetap turun, orang tetap bisa mengecewakan kita, dan kehidupan tetap menghadirkan ketidakpastian. Akan tetapi, hati yang semakin tercerahkan tidak lagi tenggelam dalam gelombang yang sama. Pencerahan batin bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba seperti kilatan cahaya. Ia tumbuh perlahan, seperti bunga teratai yang muncul dari lumpur. Ada tanda-tanda halus yang menunjukkan bahwa seseorang sedang meninggalkan karma-karma lama yang tidak sehat dan memasuki fase kehidupan yang lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan Dhamma. Mari telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, mulai bisa menerima apapun yang tidak sesuai keinginanmu. Salah satu tanda paling nyata bahwa seseorang sedang meninggalkan karma lama dan memasuki fase pencerahan batin adalah munculnya kemampuan untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar penderitaan lahir bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena penolakan batin terhadap peristiwa tersebut. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana, ingin orang lain bertindak sesuai harapan, dan ingin kehidupan memberikan hasil yang kita inginkan. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan gambaran yang telah kita bangun di dalam pikiran, muncullah kekecewaan, kemarahan, penyesalan, bahkan penderitaan yang berkepanjangan. Buddha mengajarkan bahwa kemelekatan terhadap keinginan, tanha, merupakan salah satu akar utama dukkha atau penderitaan. Selama batin terus menggenggam keinginan dengan erat, selama itu pula kedamaian akan sulit ditemukan. Namun ketika seseorang mulai bertumbuh dalam Dhamma, cara pandangnya terhadap kehidupan perlahan berubah. Ia mulai memahami bahwa dunia tidak diciptakan untuk memenuhi keinginannya. Ia menyadari bahwa setiap makhluk memiliki karmanya sendiri, setiap peristiwa memiliki sebab dan kondisi yang berbeda, dan tidak semua hal berada dalam kendalinya. Kesadaran ini bukan membuatnya pasif atau kehilangan semangat hidup, melainkan membuatnya lebih bijaksana dalam membedakan antara apa yang dapat diusahakan dan apa yang harus diterima. Ia tidak lagi mengukur kebahagiaan berdasarkan terpenuhinya semua harapan, tetapi berdasarkan kemampuan menjaga kejernihan batin di tengah berbagai keadaan. Dalam ajaran Buddha terdapat pemahaman mendalam tentang anicca, yaitu ketidakkekalan. Semua yang kita cintai akan berubah. Semua yang kita miliki suatu saat akan berpisah dari kita. Jabatan, kekayaan, hubungan, kesehatan, bahkan tubuh ini pun tidak akan bertahan selamanya. Ketika seseorang benar-benar mulai memahami hukum ketidakkekalan ini, ia tidak lagi terkejut berlebihan saat kehilangan sesuatu. Ia tidak lagi merasa dunia sedang menghukumnya ketika keadaan berubah. Ia mulai melihat bahwa perubahan bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan hukum alam yang harus dipahami. Disinilah kebijaksanaan mulai menggantikan perlawanan batin yang selama ini menjadi sumber penderitaan.
Orang yang sedang meninggalkan karma lama biasanya menunjukkan ketenangan yang berbeda ketika menghadapi situasi sulit. Bukan karena hidupnya tidak memiliki masalah, tetapi karena ia tidak lagi menambah penderitaan dengan penolakan yang tidak perlu. Ia mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Ia mampu mengakui rasa sedih tanpa tenggelam di dalamnya. Ia mampu melihat kegagalan tanpa menganggap dirinya gagal. Ia memahami bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, dapat menjadi guru yang membantu memurnikan batin. Apa yang dahulu dianggap sebagai hukuman kehidupan, kini dilihat sebagai kesempatan untuk bertumbuh dalam kesabaran, kebijaksanaan, dan pengertian. Penerimaan seperti ini sesungguhnya adalah bentuk pencerahan yang sangat mendalam. Banyak orang berpikir bahwa pencerahan berarti memperoleh pengalaman spiritual yang luar biasa, padahal seringkali pencerahan dimulai dari kemampuan sederhana untuk berkata, "Inilah kenyataannya, dan aku akan menghadapinya dengan kesadaran." Ketika seseorang berhenti memaksa dunia mengikuti keinginannya, ia mulai hidup selaras dengan Dhamma. Ketika ia berhenti berperang dengan kenyataan, energi batinnya tidak lagi habis untuk mengeluh, marah, atau menyalahkan. Dari sanalah kedamaian tumbuh. Dari sanalah karma-karma lama yang selama ini dipelihara oleh kemelekatan perlahan kehilangan kekuatannya. Dan dari sanalah muncul cahaya kebijaksanaan yang menuntun seseorang menuju kebebasan batin yang lebih dalam. Kedua, tidak gampang menyalahkan, melainkan mencari solusi dalam menghadapi masalah. Ketika sesuatu berjalan buruk, kebiasaan lama sering mendorong kita mencari kambing hitam. Kita menyalahkan orang lain, keadaan, masa lalu, bahkan nasib. Kita merasa bahwa penderitaan yang kita alami sepenuhnya disebabkan oleh faktor di luar diri. Padahal, sikap menyalahkan hanya membuat pikiran terjebak dalam lingkaran yang sama. Semakin banyak menyalahkan, semakin besar kemarahan yang dipelihara. Semakin besar kemarahan yang dipelihara, semakin berat pula beban batin yang harus ditanggung. Pada akhirnya, masalah belum terselesaikan, tetapi penderitaan justru bertambah. Ketika seseorang mulai meninggalkan karma-karma lama dan bertumbuh dalam Dhamma, pola pikir ini perlahan berubah. Ia mulai memahami bahwa kehidupan berjalan berdasarkan hukum sebab akibat. Tidak ada peristiwa yang muncul tanpa kondisi yang mendukungnya. Karena itu, daripada sibuk mencari siapa yang salah, ia lebih tertarik memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari kejadian ini? Dan apa langkah terbaik yang dapat saya lakukan sekarang? Pertanyaan seperti ini membuka pintu kebijaksanaan, sedangkan kebiasaan menyalahkan hanya menutupnya. Batin yang semakin matang juga menyadari bahwa menyalahkan seringkali merupakan cara ego melindungi dirinya sendiri. Ego selalu ingin terlihat benar, ingin terbebas dari tanggung jawab, dan ingin menemukan pihak lain yang dapat dijadikan sasaran. Namun seseorang yang sedang mengalami pertumbuhan spiritual tidak lagi terlalu sibuk mempertahankan citra dirinya. Ia berani melihat kekurangan tanpa membenci dirinya. Ia berani mengakui kesalahan tanpa merasa rendah diri. Ia memahami bahwa mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan kedewasaan batin. Dalam ajaran Buddha, sikap seperti ini merupakan bentuk kesadaran yang sangat berharga. Buddha tidak mengajarkan umatnya untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi mengajarkan bagaimana memahami sebab penderitaan dan mengakhiri sebab tersebut. Sama seperti seorang tabib yang tidak sibuk menyalahkan penyakit, melainkan mencari obat yang tepat, seorang praktisi Dhamma belajar mengarahkan perhatiannya pada penyelesaian, bukan pada tuduhan. Ia tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi kondisi saat ini masih bisa diperbaiki.
Ada sebuah perumpamaan yang menggambarkan hal ini dengan sangat baik. Bayangkan dua orang sedang berjalan di sebuah jalan setapak pada malam hari. Karena kurang hati-hati, keduanya tersandung batu dan terjatuh. Orang pertama bangkit sambil marah-marah. Ia mengutuk batu itu, menyalahkan gelapnya malam, menyalahkan jalan yang rusak, bahkan menyalahkan orang lain yang tidak memperingatkannya. Ia menghabiskan waktu lama untuk mengeluh, tetapi tetap berada di tempat yang sama. Sementara itu, orang kedua juga terjatuh, tetapi setelah bangun ia menyalakan lampu, memperhatikan jalan di depannya, lalu memindahkan batu tersebut agar tidak mencelakakan orang lain. Kedua orang mengalami kejadian yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Yang satu menghabiskan energi untuk menyalahkan, sedangkan yang lain menggunakan energi untuk memperbaiki keadaan. Demikian pula dalam kehidupan. Orang yang masih dikuasai karma-karma lama seringkali terjebak dalam kemarahan terhadap apa yang telah terjadi. Sebaliknya, orang yang sedang memasuki fase pencerahan batin mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak lahir dari menemukan pihak yang bersalah, tetapi dari menemukan jalan yang benar. Ia sadar bahwa setiap masalah adalah kesempatan untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Setiap kesulitan adalah ladang latihan untuk memperkuat kesabaran. Dan setiap kegagalan adalah guru yang mengajarkan sesuatu yang tidak dapat diajarkan oleh keberhasilan. Ketika kebiasaan menyalahkan mulai berkurang dan digantikan oleh kesadaran untuk memahami serta memperbaiki, sesungguhnya itulah tanda bahwa karma lama sedang kehilangan kekuatannya. Batin tidak lagi bergerak mengikuti reaksi lama yang penuh kemarahan dan penolakan. Sebaliknya, ia mulai bergerak menuju kebijaksanaan. Dan disitulah cahaya pencerahan batin perlahan mulai bersinar, menerangi jalan kehidupan dengan pemahaman yang lebih dalam dan damai. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, kebaikanmu tidak mudah dimanfaatkan orang lain. Banyak orang mengira bahwa menjadi baik berarti selalu mengiyakan segala permintaan dan mengorbankan diri tanpa batas. Mereka merasa bahwa menolak berarti tidak baik, tidak membantu berarti tidak memiliki kasih sayang, dan menjaga batas diri berarti egois. Akibatnya, tidak sedikit orang yang terus memberi meskipun hatinya terluka, terus membantu meskipun dirinya sendiri kelelahan, dan terus mengalah meskipun diperlakukan tidak adil. Pada akhirnya, kebaikan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi sumber penderitaan karena dilakukan tanpa kebijaksanaan. Namun dalam ajaran Buddha, welas asih harus selalu berjalan bersama kebijaksanaan. Belas kasih tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi kelemahan, sedangkan kebijaksanaan tanpa belas kasih dapat berubah menjadi kekakuan. Karena itu, Buddha tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang mudah dimanfaatkan. Sebaliknya, Buddha mengajarkan keseimbangan batin, yaitu kemampuan untuk mencintai tanpa melekat, membantu tanpa diperbudak, dan memberi tanpa kehilangan arah hidup. Kasih sayang sejati bukanlah membiarkan diri terus-menerus terluka, melainkan memberikan manfaat dengan cara yang benar dan membawa kebaikan bagi semua pihak.
Ketika seseorang mulai memasuki fase pencerahan batin, ia tetap memiliki hati yang lembut, tetapi juga memahami batas yang sehat. Ia mampu berkata tidak ketika diperlukan tanpa rasa benci. Ia mampu menolak tanpa menyakiti. Ia memahami bahwa tidak semua permintaan harus dipenuhi dan tidak semua orang harus disenangkan. Ia membantu orang lain dengan tulus, tetapi tidak membiarkan dirinya menjadi alat bagi keserakahan, kemalasan, atau manipulasi orang lain. Dalam dirinya tumbuh keseimbangan antara kemurahan hati dan kebijaksanaan. Hal ini selaras dengan salah satu prinsip penting dalam Dhamma, yaitu bertindak berdasarkan kebijaksanaan, bukan berdasarkan dorongan emosi sesaat. Banyak orang membantu karena takut ditolak, takut dibenci, atau ingin mendapatkan pujian. Kebaikan seperti ini sebenarnya masih bercampur dengan kemelekatan. Sebaliknya, orang yang sedang meninggalkan karma lama mulai melakukan kebaikan karena memahami bahwa itulah hal yang benar untuk dilakukan. Ia tidak terlalu terikat pada penilaian orang lain. Ia tidak merasa harus mengorbankan kebahagiaan batinnya demi memenuhi harapan semua orang. Dalam kitab suci Buddha, terdapat sebuah nasihat yang sangat indah dalam Dhammapada 158. Seseorang hendaknya terlebih dahulu menegakkan dirinya dengan baik, kemudian barulah membimbing orang lain. Pesan sederhana ini mengandung makna yang sangat dalam. Bagaimana seseorang dapat menolong orang lain keluar dari kesulitan jika dirinya sendiri tenggelam? Bagaimana seseorang dapat menjadi pelita bagi orang lain jika cahaya batinnya sendiri padam? Karena itulah, menjaga diri bukanlah tindakan egois. Justru itu merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual agar kita tetap mampu menjadi sumber manfaat yang berkelanjutan bagi banyak makhluk. Bayangkan sebuah pohon besar yang memberikan keteduhan kepada siapa saja yang datang. Burung-burung bersarang di dahannya, musafir beristirahat di bawah rindangnya, dan banyak makhluk mendapatkan manfaat darinya. Namun pohon itu dapat memberi karena akarnya kuat dan batangnya kokoh. Jika akarnya rusak dan batangnya rapuh, ia tidak akan mampu melindungi siapapun. Demikian pula seorang praktisi Dhamma. Ia belajar memperkuat akar kebijaksanaan dalam dirinya agar kebaikannya tidak mudah tumbang oleh tekanan, manipulasi, atau tuntutan yang tidak sehat. Inilah salah satu tanda bahwa karma lama mulai memudar. Dahulu seseorang mungkin berbuat baik karena ingin diterima. Ia takut mengecewakan orang lain dan sulit menetapkan batas. Namun kini ia mulai memahami bahwa kebaikan yang sejati bukanlah tentang membuat semua orang senang, melainkan tentang menghadirkan manfaat yang benar. Hatinya tetap penuh cinta kasih, tetapi cinta kasih itu kini diterangi oleh kebijaksanaan. Dan ketika belas kasih serta kebijaksanaan berjalan beriringan, kebaikan yang lahir menjadi lebih murni, lebih kuat, dan lebih dekat pada kualitas batin para bijaksana yang diajarkan oleh Buddha. Keempat, lebih banyak diam daripada berbicara yang tidak perlu. Seiring bertambahnya kebijaksanaan, seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua pendapat harus dibalas. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Salah satu tanda bahwa karma-karma lama mulai kehilangan kekuatannya adalah berkurangnya dorongan untuk selalu bereaksi terhadap segala sesuatu. Dahulu, sedikit kritik bisa memancing kemarahan. Sedikit perbedaan pendapat bisa berubah menjadi pertengkaran. Bahkan komentar kecil di media sosial pun mampu mengganggu suasana hati sepanjang hari. Namun ketika batin mulai berkembang, seseorang menyadari bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan yang tidak membawa manfaat. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat bagaimana banyak hubungan rusak bukan karena masalah besar, melainkan karena kata-kata yang tidak terkendali.
Sebuah keluarga bisa bertengkar hanya karena kalimat yang diucapkan dalam emosi sesaat. Persahabatan yang telah terjalin bertahun-tahun bisa retak karena ucapan yang menyakitkan. Bahkan di tempat kerja, konflik seringkali muncul bukan karena pekerjaan itu sendiri, melainkan karena cara orang berbicara satu sama lain. Orang yang sedang bertumbuh dalam dhamma mulai memahami bahwa setiap kata memiliki akibat. Karena itulah ia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara dan lebih bijaksana dalam memilih kapan harus berbicara serta kapan harus diam. Dulu mungkin ia merasa harus menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ketika dikritik, ia ingin segera membela diri. Ketika disalahpahami, ia ingin langsung meluruskan semuanya. Ketika mendengar gosip tentang dirinya, ia merasa perlu memberikan penjelasan panjang lebar. Namun sekarang ia mulai memahami bahwa tidak semua kesalahpahaman harus diperbaiki dengan kata-kata. Tidak semua penilaian orang harus diubah. Kadang-kadang, waktu dan perilaku yang baik akan berbicara lebih jelas daripada 1000 penjelasan. Ia tidak lagi terlalu sibuk menjaga citra dirinya di mata orang lain, karena ia lebih fokus menjaga kebersihan batinnya sendiri. Buddha mengajarkan pentingnya ucapan benar dalam jalan mulia berunsur 8. Ucapan yang benar bukan hanya berarti berkata jujur, tetapi juga menghindari ucapan kasar, fitnah, gosip, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Sebelum berbicara, seseorang yang bijaksana mulai bertanya dalam hatinya, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini perlu diucapkan sekarang? 3 pertanyaan sederhana ini mampu mencegah begitu banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Semakin berkembang kebijaksanaan seseorang, semakin sedikit kata-kata yang keluar tanpa kesadaran. Ada sebuah kenyataan menarik dalam kehidupan. Orang yang batinnya masih gelisah biasanya merasa harus selalu berbicara. Ia ingin didengar, diakui, dibenarkan, dan diperhatikan. Sebaliknya, orang yang batinnya mulai damai tidak lagi memiliki kebutuhan berlebihan untuk menunjukkan dirinya. Ia mampu duduk bersama orang lain tanpa harus mendominasi percakapan. Ia mampu mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan pendapat. Ia memahami bahwa mendengar seringkali lebih sulit daripada berbicara, tetapi justru dari mendengar itulah kebijaksanaan tumbuh. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Ketika permukaannya bergelombang, bayangan bulan tidak dapat terlihat dengan jelas. Namun ketika air menjadi tenang, bulan akan tampak sempurna di atasnya. Demikian pula batin manusia. Ketika terlalu banyak berbicara, bereaksi, dan mempertahankan ego, batin menjadi keruh dan sulit melihat kebenaran. Tetapi ketika seseorang belajar diam dengan kesadaran, batinnya menjadi jernih. Dari kejernihan itulah lahir pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Tentu saja, diam yang dimaksud bukan berarti pasif atau takut menyampaikan kebenaran. Ada saatnya seseorang harus berbicara untuk melindungi yang benar, menolong yang lemah, atau menyampaikan dhamma. Namun perbedaannya adalah ia berbicara karena kebijaksanaan, bukan karena emosi. Ia berbicara untuk memberi manfaat, bukan untuk memenangkan pertengkaran. Kata-katanya menjadi lebih sedikit, tetapi lebih bermakna. Ucapannya menjadi lebih sederhana, tetapi lebih menenangkan. Ketika seseorang mulai lebih banyak menjaga keheningan daripada terlibat dalam pembicaraan yang tidak perlu, sesungguhnya itu adalah tanda yang sangat halus bahwa pencerahan batin sedang bertumbuh di dalam dirinya. Ia tidak lagi menghabiskan energi untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Ia tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk selalu didengar. Sebaliknya, ia mulai menemukan kedamaian dalam keheningan. Dan seringkali, dalam keheningan itulah Dhamma berbicara paling jelas kepada hati yang siap mendengarkannya.
Kelima, menggunakan hidup untuk lebih bermanfaat, jauh dari hidup yang tidak penting. Bagian terakhir ini tidak kalah penting dibandingkan semua tanda sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa inilah buah yang mulai terlihat ketika seseorang benar-benar sedang meninggalkan karma lama dan memasuki fase pencerahan batin. Setelah belajar menerima kenyataan, berhenti menyalahkan, mengembangkan kebaikan yang bijaksana, dan menjaga ucapan dengan kesadaran, seseorang perlahan mulai memandang hidup dari sudut yang berbeda. Ia tidak lagi bertanya, "Apa yang bisa dunia berikan kepadaku?" Melainkan mulai bertanya, "Apa manfaat yang bisa kuberikan kepada dunia?" Perubahan pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menunjukkan transformasi batin yang sangat mendalam. Ketika masih dikuasai oleh kemelekatan duniawi, seseorang sering menghabiskan waktu mengejar hal-hal yang hanya memberi kesenangan sesaat. Ia sibuk mengejar pujian, status sosial, popularitas, atau pengakuan dari orang lain. Hari-harinya diisi dengan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain. Ia merasa bahagia ketika dipuji dan menderita ketika diabaikan. Ia terus berlari mengejar sesuatu, tetapi tidak pernah benar-benar merasa sampai. Dalam ajaran Buddha, keadaan ini mirip seperti seseorang yang haus meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Semakin diperoleh, semakin muncul keinginan baru. Karena itu, kebahagiaan yang bergantung pada hal-hal duniawi seringkali bersifat sementara dan rapuh. Namun ketika kebijaksanaan mulai tumbuh, seseorang mulai melihat kenyataan yang selama ini terlewatkan. Ia menyadari bahwa waktu hidup sangat terbatas. Hari-hari terus berlalu tanpa bisa diulang kembali. Rambut yang dahulu hitam perlahan memutih. Tubuh yang dahulu kuat perlahan melemah. Orang-orang yang dicintai suatu saat akan berpisah. Kesadaran terhadap ketidakkekalan ini membuatnya lebih berhati-hati dalam menggunakan hidup. Ia tidak lagi ingin menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kosong dan tidak bermakna. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, jika hidup ini tidak kekal, lalu apa yang benar-benar layak untuk diperjuangkan? Dari pertanyaan itulah lahir perubahan prioritas hidup. Ia mulai lebih menghargai kesempatan untuk berbuat baik daripada kesempatan untuk dipuji. Ia lebih menikmati proses belajar daripada sibuk mengkritik orang lain. Ia lebih senang menjadi orang yang bermanfaat daripada menjadi orang yang terkenal. Jika dahulu ia mengukur keberhasilan dari seberapa banyak yang dimiliki, kini ia mulai mengukurnya dari seberapa banyak kebajikan yang dapat ditanamkan dalam hidupnya. Hatinya tidak lagi dipenuhi ambisi untuk terlihat hebat, melainkan keinginan tulus untuk menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi sesama. Perubahan ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sedang bertumbuh secara spiritual tidak harus melakukan hal-hal besar agar hidupnya bermakna. Ia mungkin membantu orang tua dengan penuh hormat, mendengarkan sahabat yang sedang bersedih, mengajarkan hal baik kepada anak-anak, mendukung kegiatan sosial, atau sekadar mengucapkan kata-kata yang menenangkan kepada seseorang yang sedang menderita. Ia memahami bahwa manfaat tidak selalu diukur dari besar kecilnya tindakan, tetapi dari ketulusan hati yang melandasinya. Dalam pandangan Dhamma, satu perbuatan baik yang dilakukan dengan kesadaran dapat memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada tindakan besar yang dilakukan demi pujian. Buddha mengajarkan bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah emas, jabatan, atau kekuasaan, melainkan kebajikan yang tersimpan dalam batin. Ketika kehidupan berakhir, semua yang bersifat materi akan ditinggalkan. Rumah, kendaraan, rekening, dan berbagai pencapaian duniawi tidak dapat dibawa pergi. Yang mengikuti kita hanyalah karma, yaitu kualitas dari pikiran, ucapan, dan perbuatan yang telah kita lakukan sepanjang hidup. Karena itu,
Orang yang mulai meninggalkan karma lama akan semakin berhati-hati dalam menanam benih-benih kehidupan. Ia ingin meninggalkan jejak kebaikan, bukan sekadar jejak keberhasilan duniawi. Ada sebuah perumpamaan yang indah. Bayangkan dua orang diberi sebidang tanah yang sama luasnya. Orang pertama menghabiskan seluruh waktunya menghias gerbang tanah itu agar terlihat megah dari luar. Orang kedua menggunakan waktunya untuk menanam pohon buah, bunga, dan berbagai tanaman yang bermanfaat. Bertahun-tahun kemudian, gerbang yang megah mulai lapuk dan kehilangan pesonanya. Namun pohon-pohon yang ditanam terus memberikan buah, keteduhan, dan manfaat bagi banyak orang. Demikian pula kehidupan manusia. Apa yang hanya terlihat indah dari luar suatu hari akan memudar. Tetapi kebajikan yang ditanam dalam batin akan terus memberikan manfaat jauh melampaui usia seseorang. Dalam perspektif Buddha, hidup yang bermakna adalah hidup yang menghasilkan kebajikan, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Inilah tiga harta yang tidak dapat dicuri oleh siapapun dan tidak akan hilang oleh perubahan zaman. Semakin banyak seseorang menanam kualitas-kualitas luhur tersebut, semakin ringan batinnya. Semakin ringan batinnya, semakin dekat ia pada kebebasan sejati. Karena pada akhirnya, tanda seseorang sedang meninggalkan karma lama bukanlah ia menjadi lebih kaya, lebih terkenal, atau lebih berkuasa. Tanda yang sesungguhnya adalah ketika hidupnya perlahan berubah menjadi sumber manfaat bagi banyak makhluk, dan dari sanalah cahaya pencerahan batin mulai bersinar dengan semakin terang. Pada akhirnya, tanda seseorang sedang meninggalkan karma lama bukanlah munculnya keajaiban-keajaiban luar biasa. Tanda yang sesungguhnya justru terlihat dalam perubahan-perubahan sederhana di dalam hati. Cara berpikir menjadi lebih jernih, cara berbicara menjadi lebih bijaksana, dan cara memandang kehidupan menjadi lebih damai. Pencerahan batin bukanlah tujuan yang berada jauh di puncak gunung. Ia hadir dalam setiap momen ketika kita memilih kesadaran daripada kemarahan, memilih kebijaksanaan daripada ego, dan memilih cinta kasih daripada kebencian. Setiap pilihan kecil tersebut adalah langkah menuju kebebasan. Buddha mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membersihkan batin kita selain diri kita sendiri. Guru dapat menunjukkan jalan, Dhamma dapat menjadi pelita, dan Sangha dapat menjadi sahabat spiritual, tetapi langkah-langkah transformasi harus dilakukan oleh kita sendiri dari hari ke hari. Jika hari ini kamu mulai lebih mampu menerima, lebih bijaksana menghadapi masalah, lebih tenang dalam berbicara, lebih cerdas dalam berbuat baik, dan lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat, maka mungkin ada sesuatu yang indah sedang bertumbuh dalam batinmu. Seperti teratai yang perlahan mekar di atas permukaan air, batinmu sedang meninggalkan lumpur karma lama dan bergerak menuju cahaya kebijaksanaan yang membawa kedamaian sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.